Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, guru di SMK Negeri 1 Bunguran, akan share salah satu job saya sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam hal ini saya melakukan pendampingan individu pertama pada salah satu CGP, yaitu Ibu Siti Duryatin SPD sebagai guru SDN 2 Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu pertama di SDN 2 Tinapan Todanan ini sangatlah berkesan. Maksudnya ketika perjalanan ke sana melewati pabrik gula yang besar GNN itu, terus kemudian melewati Bendungan Brentolo, nama salah satu objek wisata di Kabupaten Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahwa tema dalam pendampingan individu 1 ini adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kemudian durasinya 4 kali 45 menit seperti biasa, 4 jam pelajaran. Kemudian fokus dari pendampingan individu ini yang pertama adalah diskusi tentang belajar daring. Terus kemudian refleksi penerapan perubahan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian diskusi pembuatan kerangka portofolio digital. Terus kemudian diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu 1 ini yang pertama adalah tahap persiapan. Kemudian pada pelaksanaannya mulai tahap bagian awal, terus kemudian adalah bagian inti, kemudian bagian akhir, dan bagian laporan pasca pelaksanaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah jadwal yang ditentukan dari BBGP. Itu sudah ada interval waktu bahwa pendampingan individu ini akan dilaksanakan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Seperti itu sudah ditentukan dari BBGP, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian dari BBGP setelah menentukan itu, kemudian ada surat perintah tugas dari cabang dinas wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian deal dengan CGP, jadi PP dan CGP sepakat menentukan jadwalnya, terus kemudian menyusun instrumen pendampingan individu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, pada bagian awal pendampingan individu pertama ini ada 20 menit waktunya. Pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak atau CGP. Tapi sebelumnya itu biasanya kita disambut oleh Bapak Satpam dulu, disambut oleh Ibu, Bapak, Ibu guru piket ataupun petugas yang lainnya. Terus kemudian kita dihadapkan kepada Ibu atau Bapak Kepala Sekolah. Setelah kita menghadap Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian barulah kita melaksanakan tugas pendampingan ini. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Dalam hal ini saya menggunakan instrumen pendampingan, jadi saya membuat instrumen pendampingan, terus kemudian saya share ke CGP lebih dahulu 1 minggu sebelumnya supaya CGP memahami apa-apa yang akan dilaksanakan dalam pendampingan individu. Kemudian yang berikutnya, pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan CGP atau belum.
Nah, dengan instrumen itu sangat membantu apa-apa yang harus dikerjakan oleh CGP. Kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa saja yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Pada saat itu PP menanyakan dan melakukan cross check dengan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring dari CGP. Kemudian selanjutnya pengajar praktek mengapresiasi CGP karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama bersama fasilitator dan instruktur. Kemudian pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolah tersebut. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti tindak lanjut hasil lokakarya orientasi, karena sebelum pendampingan individu ini sudah melakukan lokakarya orientasi secara luring, sudah ketemu dengan CGP dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolahnya. Kemudian lakukan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan, khususnya pada ekosistem sekolah. Nah, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama dengan fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Nah, yang pertama adalah apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak Ibu rasakan dan terjadi, akan terjadi, atau mungkin bahkan tidak terjadi, tapi kekhawatiran itu muncul. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud, yang akan terwujud maupun yang mungkin tidak akan terwujud. Nah, harapan-harapan itu juga akan disertakan, akan ditanyakan kepada PP kepada CGP. Kemudian selanjutnya adalah apa harapan baru Bapak Ibu untuk pembelajaran di bulan pertama dan kedepannya seperti apa. Kemudian bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat, kepada Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Pada bagian inti yang kedua adalah tindak lanjut hasil pembelajaran. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan mengajukan pertanyaan tematik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan, sudahkah Bapak Ibu pelajari apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar selaras dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Nah, ini sebagai refleksi. Kemudian yang kedua adalah apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut. Kemudian bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana pula Bapak Ibu merespon hasil peserta didik tersebut. Kemudian apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi 2 mingguan, karena ini merupakan salah satu bagian yang harus diselesaikan CGP. Kemudian tulislah proses pembelajaran dalam jurnal refleksi dalam LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagian inti yang keempat adalah pembuatan kerangka portofolio digital. Nah, pengajar praktek memberikan pembimbingan kepada CGP dalam membuat kerangka portofolio, memberikan pertanyaan tematik berikut untuk menggali informasi dari CGP, sehingga pembimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan CGP. Nah, ada media atau platform yang akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital. Di sini sudah ditentukan adalah dengan Google Sheet. Kemudian yang kedua adalah komponen-komponen apa saja yang dituangkan dalam portofolio digital. Jadi komponen-komponen yang akan dituangkan dalam portofolio digital ini mulai kegiatan awal sampai kegiatan akhir dari pendidikan program guru penggerak. Kemudian adalah seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak Ibu buat. Ini nanti PP melihat langsung apa yang sudah dibuat oleh CGP tentang portofolio digital dalam Google Sheet.
Dalam pembentukan portofolio ini CGP mengikuti panduan yang telah diberikan. Panduan sudah diberikan saat lokakarya orientasi. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian kelima adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dari kompetensi guru penggerak. Proses pendampingan ini pengajar praktek mengajak guru penggerak berdiskusi, mengetahui tentang posisi diri kita di mana. Hasil peta posisi diri menjadi dasar bagi CGP dalam merencanakan pengembangan diri. Setelah kita tahu posisi kita, langkah kedepannya kita akan seperti apa. Nah, gunakan pertanyaan pemantik berikut untuk menggali informasi dari CGP dalam berdiskusi. Yang pertama adalah komponen apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang kompetensi guru penggerak. Nah, setelah tahu kompetensi guru penggerak, jelaskan alasannya. Bandingkan dengan kompetensi seorang pendidik atau kompetensi guru. Kemudian kompetensi apa juga yang perlu ditingkatkan. Setelah itu mengetahui umpan balik tersebut dari rekan sejawat, dari atasan, apa saja perubahan untuk mengejar kompetensi yang Bapak Ibu kuasai. Berikan apresiasi dalam umpan balik terhadap laporan yang diberikan oleh CGP. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, di bagian akhir pendampingan, waktunya 10 menit, melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat itu. Pertanyaannya adalah, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Kemudian, apa yang sudah Bapak ataupun Ibu perlukan dan diperbaiki dalam pendampingan ini untuk PP dalam pendampingan berikutnya, supaya apa yang harus dilakukan supaya lebih baik dari pendampingan sekarang ini. Kemudian memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring. Kemudian selanjutnya adalah jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP bertugas untuk mencatat dan melaporkan fasilitator melalui jurnal komunikasi di LMS. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai laporan, sebagai bagian akhir dari sesi pendampingan individu satu ini adalah, yang pertama adalah versi online. Laporan online-nya adalah mengisi jurnal pendampingan, kemudian mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya di dalam LMS. Semua harus kita isi. Kemudian versi manualnya adalah daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumen pendampingan yang akan dikumpulkan oleh PP saat akan mengikuti lokakarya berikutnya. Ini Bapak Ibu dokumentasi saat pendampingan individu pertama di SDN 2 Tinapan, Kecamatan Tudanan, Kabupaten Blora. Ini Bapak Kepala Sekolah, saya bersama Bapak Kepala Sekolah, dan Ibu yang sedang mengerjakan portofolio digital ini adalah CGP. Kemudian ini dengan Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu CGP, terus kemudian bertiga untuk melakukan aktivitas pendampingan individu pertama. Salam pendidikan, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ini bisa memberikan sedikit informasi untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.